menjadi kendala ketika menjalankan step-step yang disampaikan oleh Bapak tadi, misalnya sudah melakukan audiensi atau bagaimana begitu. Silakan, siapa kira-kira dari Bapak Ibu yang langsung Ibu. Ladies first, Pak. Kebetulan ini langsung ibu-ibu yang angkat tangan. Monggo, silakan. Iya. Silakan perkenalkan Ibu siapa dan selamat siang Bapak-bapak sekalian. Nama saya Juli, saya dari Kalianak 55M. Ya, generasi kedua karena yang beli ayah saya tahun 2015-2014 mungkin ya. Dan ayah saya sudah umur 80, jadi mendekati 80, jadi tidak mungkin beliau yang hadir. Nah, tapi kagetnya sama. Ya, jadi beliau juga cukup kaget waktu dengar, loh ini jalannya masih belum diserahin. Kemudian kita juga baru tahu bahwa waktu kita mesti tiap bulan ya kita di BPK itu kita ikut urunan, kita pikir itu kayak biasanya kayak urunan RT RW gitu ya, terus untuk untuk kepentingan bersama. Tapi ternyata itu termasuk untuk urusi banjir yang ternyata belum bisa ditangani entah oleh developer atau oleh Pemkot. Nah itu kita masih pertama totally clueless gitu what's going on. Nah tadi dari ini anggapannya kayak rakyat jelata ketemu sama dewa-dewa ya. Jadi kita memang berharap sekali waktu dengar ini bisa ketemu, saya usahakan untuk hadir, untuk saya bisa paling enggak dengar jadi nasibnya ini kira-kira gimana. Kemudian mungkin yang kebetulan di sini kayaknya menurut saya kan yang paling penting dari yang dinyatakan tadi itu Pemkot sama pengembang yang kebetulan di event ini belum bisa hadir ya. Nah, kira-kira estimasinya itu pertanyaannya langsung ya, berapa lama yang ngurus kayak gini. Nah, kemudian dari pihak kita sebagai warga, kalau saya tuh untuk unit sebagai salah satu pemilik unit gitu ya, yang harus saya lakukan ini apa? Saya sendiri tuh bisa urun apa, bisa ikut nyiapin apa gitu ya, karena saya tahu kalau ngomong mediasi kan berarti bukan urusan judgmental ya, maksudnya kita bukan untuk nuding siapa betul siapa salah, tapi gimana benar-benar akhirnya tanah itu bisa beres, jalan itu bisa enak. Nah, papa saya tuh kalau mikirnya itu berarti saya punya tanah ini benar-benar juga jadi warisan yang benar gitu ya, jadi bukan yang masih bermasalah. Mungkin dari saya itu ya pertanyaannya ya, kira-kira estimasi berikutnya gimana dan kapan dan kita harus ngapain gitu. Thank you. Ya, terima kasih. Terima kasih kembali. Ini kalau di ilmu komunikasi itu 5W 1H. When, why, where, how gitu ya. Jadi lengkap sekali begitu, khas emak-emak begitu ya. Nah, dari Pak Wamen barangkali bisa menjawab apa yang ditanyakan oleh Ibu Juli. Nanti bisa dibantu juga bicara semua. Terima kasih Bu Juli ya atas pertanyaannya. Nanti mungkin yang lain bisa melengkapi. Saya memahami ya. Makanya saya hadir di sini. Ini kan atas undangan. Ketika ada sebuah kepentingan, apalagi pelaku usaha yang memang ada mungkin yang harus di follow up, ya kita hadir untuk mendengar. Ini kan mendengar langsung dari Ibu, mendengar langsung dari pihak pengacara, dari Ketua BPK, dan juga narasumber yang ada di sini. Dan yang seperti Ibu bilang ini sangat-sangat valid. Pak Direktur, Pak Kadis, dari ATR, staf ahli, dan semua. Nah, cuman gini Ibu, ini saya mencoba untuk berpijak kepada peraturan dan objektif. Ini pengembang atau bukan? Kan begitu. Dari pemahaman kami, Pak Doan ya, Pak Direktur, ini kan bukan pengembang. Ya, itu ya Pak Doan ya, Pak Direktur. Ketika dia bukan pengembang, jadi yang namanya fasilitas sosial, fasilitas umum, dan yang lain itu memang tidak menjadi kewajiban buat individu tersebut untuk bisa provide. Istilahnya kayak begini, kita balikan, Ibu punya tanah satu jalan yang di sekelilingnya udah disewakan, terus ini ada orang mau masuk. Ibu sebagai pemilik juga pasti akan berpikiran, oh ini hak milik
atas penggunaan dan pemanfaatan area tersebut, kan begitu. Jadi ibu juga berhak untuk bisa menggunakan, memanfaatkan, dan tentunya memastikan penggunaan itu sesuai dengan kehendak ibu. Nah, jadi ibu juga berhak untuk bisa menggunakan, memanfaatkan, dan tentunya memastikan penggunaan itu sesuai dengan kehendak ibu. Nah, itu menjadi agak kompleks ketika di sekelilingnya itu ada pelaku usaha, kan begitu? Ya begitu ya, kan begitu. Jadi kalau saya bersaran ini, ya mediasi. Mediasi tentunya yang akan juga menjadi perhatian dari tidak hanya dari satu pihak, tidak hanya dari para pelaku usaha atau PPK atau pemilik, bukan pengembang, tapi juga dari pihak lain seperti kami ini yang juga mungkin juga bisa ikut, katakanlah secara langsung bisa bersama-sama untuk mencoba membantu mediasi. Dan itu satu. Nah yang kedua, nah ini juga seperti yang Ibu Yuli tadi sampaikan, seharusnya memang dari perwakilan Pemkot, makanya saya juga nggak hadir, jangan begitu. Karena ini kan di bawah pemerintahan kota, ya Pak Direktur ya, di bawah wilayahnya Kota Surabaya. Bahkan mungkin bukan di provinsi ya, Pak Kadis ya, ini langsung di bawah. Sebenarnya kita juga ingin mendengar nih. Nah, saya juga tanya kepada Ketua PPK, kepada Pak Doa waktu itu, sudah disurati belum Pemkotnya? Sudah kan? Sudah. Responnya mungkin belum. Oleh karena itu saya pikir ini yang kita juga akan coba push. Ya. Nah kebetulan saya sudah bicara nih, memfasilitasi ini kan memang perlu waktu. Ya. Perlu waktu dengan melibatkan beberapa pihak, termasuk mungkin saya usul dengan DPR RI. Kan? Nah, kalau memang DPR tingkat kota atau provinsi mungkin belum, ya mungkin itu juga bisa sampaikan. Kebetulan kami dengan hubungan dengan teman-teman DPR kan baik di Komisi 6 khususnya, karena kita mitra kami di Kementerian Perdagangan adalah di Komisi 6 DPR RI. Nah, dan itu sekalian saya mau tanya nih kepada Pak Ketua dan juga teman-teman, apakah sudah komunikasi dengan anggota-anggota Dewan Kota? Ya, kira-kira Pak Doan sudah pernah belum mengadakan audiensi atau mediasi dengan Dewan Kota, anggota Dewan? Izin Pak, audiensi dengan pemerintah kota sudah berulang kali. Bahkan selain Dewan, dengan eksekutifnya, wali kota, wakil wali kota. Tapi memang faktanya yang dihadapi oleh pelaku usaha ini ada terkesan ada pembiaran, diabaikan. Itu yang terjadi, fakta yang terjadi Pak. Izin. Baik, jadi seperti yang disampaikan sudah ada. Kalau kota belum, ya berarti ke provinsi dulu. Kalau provinsi belum, nah kita teruskan nanti Baru di naik pusat. nasional, Kan ya. gitu. Nah, tetapi intinya kita mencoba untuk pertama, kalau menurut kami, hemat kami itu pijakan yang peraturan. Ya. Ada yang dilanggar atau tidak? Kadang-kadang kepentingan bisa dilanggar tanpa melanggar hukum. Seperti apa nih Pak? Misalnya nih Pak. Ya, ini kan bisa subjektif ya. Maksud saya gini, ketika ada peraturan tidak melanggar peraturan, tapi kepentingan pihak lain mungkin tidak diuntungkan, atau mungkin belum dirugikan tapi tidak diuntungkan. Bisa juga tidak diuntungkan, juga dirugikan. Jadi kita mesti melihat secara lebih, menurut saya, secara lebih komprehensif. Tapi saya maklumi, ya, karena memang ibu kan sebagai pelaku usaha. Tetapi kita juga bisa melihat perspektif lain ini. Peraturannya seperti apa? Maka tadi saya juga menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Sahal tadi. Ya, ketika pemilik dia punya dokumen legal ya Pak ya. Ya, Kementerian ATR dan BPN juga memiliki kewajiban untuk melindungi yang punya dokumen. Kurang lebih begitu ya Pak ya. Dan peruntukannya seperti apa? Makanya tadi saya ingin sampaikan, bukan pengembang ini, betul. Ini adalah individu. Nah, kecuali dia pengembang, real estate, developer, memang dia harus bangun. Gitu. Nah, ini kan sama seperti jual beli, ibu punya apa namanya, katakanlah kesepakatan ya. Ya mungkin dengan orang tua ibu atau sebelumnya atau siapa yang memang sudah mungkin dengan pemilik. Dia sudah melakukan negosiasi seperti ini. Makanya saya tanya di awal tadi, adakah kontrak yang menyebutkan pada saat ada transaksi atau jual beli itu yang menyatakan jalan itu harus dipakai dan dibuka? Ada nggak Pak Doan?
kajian secara resmi tidak ada, tapi ada fakta-fakta yang kami temukan di lapangan. Contoh, ada pemilik lahan yang si A, itu batasnya berbatasan dengan jalan. Ini sudah tertulis dalam SHM-nya bahwa ini berbatasan dengan jalan. Artinya memang bahwa secara fakta hukum fasilitas ini sudah disiapkan untuk jalan. Betul. Kecuali dia berbatasan dengan SHM orang, tapi ini berbatasan dengan jalan. Sehingga nyata-nyata bahwa dalam mapping itu sudah disiapkan untuk jalan. Hanya saja memang yang kami butuhkan adalah tangan pemerintah untuk menyentuh atau untuk terlibat langsung lah dalam penyelesaian persoalan ini. Kami juga kan pernah menangani beberapa persoalan yang sama seperti ini. Ketika masyarakat dihadapkan dengan kepentingan umum, maka pemerintah akan masuk. Ada banyak cara di mediasi, bahkan ada mungkin sistemnya dulu ganti rugi, sekarang ganti untung. Hanya kan pemerintah punya regulasi untuk itu. Itu yang diharapkan mungkin di sana, dan seperti disampaikan oleh Pak Kepala Dinas Perindak tadi bahwa melibatkan berapa stakeholder, ada PU di situ, ada Bina Marga, ada. Karena dengan begitu kan mungkin akan ada kajian-kajian yuridis yang kemudian kajian ini bisa disimpulkan kalaupun memang ternyata pemerintah punya dana untuk mengeluarkan ganti rugi kepada pemilik yang mengklaim sebagai pemilik, kan itu tidak kemungkinan karena banyak kasus seperti itu bisa terselesaikan seperti itu. Itu Pak Wam yang kami harapkan, mungkin ada pemerintah untuk masuk dalam persoalan ini. Terima kasih. Saya pikir bagus tadi yang Pak Adwan sampaikan, itu kan sangat valid ya. Artinya ketika ada bersinggungan dengan kepentingan umum, ya, seperti tadi dalam kasus tadi disebutkan si A itu nabrak jalan, gitu kan. Nah mungkin saya usul, nanti mungkin Pak Dir bisa melengkapi. Kalau ada seperti itu, kata-katanya dikumpulkan aja, ya kan, supaya juga menjadi masukan dan menjadi bahan untuk nanti pada saat mediasi teman-teman dari sektor ini juga bisa membantu memperjuangkan. Tadi seperti yang Pak Adwan bilang, contohnya bukan dengan SHM orang, tapi dengan jalan raya gitu ya, ya memang itu adalah fasilitas umum. Nah itu seperti itu, ketika ada dokumennya, ada buktinya, supaya juga menjadi masukan dan menjadi bahan untuk nanti pada saat mediasi teman-teman dari sektor ini juga bisa membantu memperjuangkan. Tadi seperti yang Pak Adwan bilang, contohnya bukan dengan SHM orang, tapi dengan jalan raya gitu ya, ya memang itu adalah fasilitas umum. Nah itu seperti itu, ketika ada dokumennya, ada buktinya, dan apalagi tentunya ada sumbernya yang valid, saya pikir juga bisa menjadikan salah satu rujukan untuk kita dan teman-teman yang lain juga bisa membantu mediasi. Tapi tentunya sekali lagi, ya sebetulnya ini yang paling pas banget itu untuk Pemkot Ibu Juli. Ya. Ini tapi karena kita diundang, ya, walaupun kita dari Jakarta, ini saya spesial datang ini hanya mendengar, ini melihat, karena ini Pak Adwan sampaikan dan tim sampaikan, kita spesial. Siapa tahu lebih sakti Pak. Iya. Setelah Wamen datang setelah ini segera teratasi semuanya. Iya, karena hari ini tuh saya ada agenda di kampung saya di Manado, di Sulawesi Utara. Apalagi lagi musim-musim begini kita harus banyak di sana. Tapi karena dari Surabaya undang, saya datang ke sini. Nah, itu kita mencoba memastikan. Nah, tapi apa yang saya bisa lakukan, saya akan perjuangkan sesuai dengan domain kami, sesuai dengan tupoksi kami, sesuai dengan wewenang. Nah, tentu kita memperhatikan semua, khususnya dari PPK, dari konsumen, pelaku usaha dan pedagang. Dan mungkin next time berikutnya mungkin saya usul kalau bisa nanti dihadirkan teman-teman dari Pemkot supaya kita juga bisa mendengar versi-versi dari beliau kan. Ya. Seperti tadi Pak pengacara sampaikan, Pak Adwan kan katanya sudah disurati. Iya, Cuman sudah. belum ada follow up kan. Ya. Mungkin ada penjelasan yang bisa kita juga dengar dari pihak Pemkot. Mungkin itu dari saya begitu. Mungkin Pak Dir silakan. Iya. Pak Dir atau apa Jana